Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heri Ridawati, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini. Marilah bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kami bertiga, saya Dodi Indrajati, Bapak Stefanus Fajar Pamungkas, dan Bapak Joko Suranto akan memaparkan atau mendiseminasikan terkait dengan pemahaman kami dalam materi modul 1.4 terkait budaya positif, di mana kegiatan ini kami laksanakan sebagai salah satu syarat tugas aksi nyata dalam modul tersebut. Salawat serta salam kita aturkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu sahabatnya nanti di yaumul kiamat. Ibu Kepala Sekolah dan teman-temanku yang kami hormati, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita buka acara kegiatan aksi nyata materi modul 1.4 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, arahan dan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Heri Ridawati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi aksi nyata materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati peserta diklat CGP dari SMK Negeri 1 Kaliwungu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa belajar bersama dengan calon-calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Kaliwungu. Bapak Ibu, program guru penggerak itu adalah salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Diharapkan nanti guru-guru penggerak itu nantinya menjadi inovator di dalam proses pembelajaran di sekolah yang nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pada siang hari ini mereka akan sosialisasi tentang aksi nyata, yang mana aksi nyata ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Tema aksi nyata pada siang hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, tentunya kita nanti akan banyak belajar tentang apa itu budaya positif dan bagaimana implementasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kaliwungu. Jadi harapan saya, selain teman-teman yang sedang diklat CGP, selain hanya mengumpulkan tugas, tetapi nanti bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah kita, dan nanti bersama-sama berbagi kebaikan kepada kita semuanya, sehingga perubahan di SMK Negeri 1 Kaliwungu itu segera terwujud dan kita bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan serta arahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk
menyambut atau memberikan arahan terkait dengan kegiatan pada siang hari. Untuk acara selanjutnya langsung ke pemaparan materi. Untuk pemaparan materi akan kita bagi menjadi 3 tema besar sesuai dengan materi budaya positif. Yang pertama akan disampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru akan disampaikan oleh Bapak Joko Suranto. Dan yang terakhir terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah penerapan metode pengganti hukuman. Jadi di sini kita diharapkan tidak lagi menggunakan hukuman, apalagi hukuman secara fisik kepada siswa-siswi kita. Jadi ada penggantinya, metodenya yaitu segitiga restitusi. Namun sebelum menginjak materi segitiga restitusi, ada 2 materi yang bisa kami sampaikan sebagai awalan terkait dengan mengapa seorang guru bisa melaksanakan tugasnya secara baik dan benar tanpa melakukan tindakan-tindakan kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi lanjut dari Pak Rudi 5 kebutuhan dasar, kemudian Pak Joko 5 posisi kontrol, dan yang terakhir saya segitiga restitusi. Mungkin ini hal baru dari Bapak Ibu sekalian ya, baru pernah mendengar segitiga restitusi. Apa sih ini segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau datang di tempat ini memenuhi undangan kami. Yang artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mulai satu tahapan di semboyan guru penggerak tadi, yaitu bergerak untuk mengikuti, kemudian nanti berlanjut bergerak dan menggerakkan yang lain. Kita salam dulu Bapak Ibu guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Menggerakkan ini maksudnya menanjak Bapak Ibu. Banyak tantangan nanti ya ke depan sebagai guru penggerak, banyak tantangan. Baik, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah hukuman itu mendisiplinkan anak? Ada yang mau berpendapat? Monggo Pak. Kalau menurut saya selama ini ya. Kalau menurut saya. Alasannya? Karena gini, ketika anak melakukan kesalahan tidak ada hukuman, nanti efeknya adalah nanti akan berlanjut ke kesalahan-kesalahan berikutnya. Baik, terima kasih atas pendapat. Pertanyaan kedua, apakah penghargaan mendisiplinkan anak? Ada yang mau jawab? Ujian atau penghargaan mendisiplinkan anak atau tidak? Berapa mungkin? Nah, tidak apa-apa, kita sampaikan saja. Bisa jadi alasannya, kenapa? Baik, kita simpan dulu. Tadi hukuman bisa mendisiplinkan, ujian juga bisa mendisiplinkan. Tapi ada sesuatu di balik itu loh Ibu. Hukuman bisa jadi pembunuh anak, ujian pun bisa menjadi pembunuhan. Jadi harus proporsional. Mungkin bisa dibantu Pak di LMS dulu. Saya akan tanya Bapak Ibu, mana hukuman, mana konsekuensi. Apa sih bedanya di LMS? Jadi hukuman itu apa Bapak Ibu? Hukuman itu sesuatu yang tidak diketahui anak. Kita secara pribadi menghukum anak tanpa ada kesepakatan. Itu yang disebut hukum. Kira-kira boleh atau boleh? Sebenarnya tidak
kita lakukan selama ini mungkin termasuk saya seperti itu. Ya. Yang kedua, konsekuensi itu apa itu? Konsekuensi itu derajatnya masih lebih baik daripada hukuman. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Contoh, saya itu kalau ada anak yang apa, saya minta konsekuensinya untuk keluar kelas. Ternyata itu juga tidak benar. Nah, apa yang benar Bapak Ibu? Sebelum masuk ke sana, kita coba jawab dulu. Pertanyaan pertama, masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba dikit Pak Joko, hukuman. Yang benar adalah sanksi atau konsekuensi. Tidak apa-apa, kita beda pendapat dulu. Ya. Dua Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Coba Pak, hukuman. Baik, dari itu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Pak. Baik, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Baik, kemudian Pak, next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi. Baik, ada lagi? Oke, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Baik. Oke, ada lagi? Masih ada. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Coba Pak, ada 2 jawaban. Konsekuensi coba. Ya. Ada lagi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Sudah Pak? Baik. Sudah? Oh, ada lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Baik. Sudah kayaknya. Oh, masih ada. Kehilangan 10 menit belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir rel ini Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain. Tidak diizinkan bermain. Konsekuensi atau hukuman? Coba Pak, klik. Konsekuensi. Baik, baik. Kira-kira kita kasih prosedur untuk Bapak Ibu saya. Nanti masih ada yang beda pandangan gitu ya. Apa sih yang dimaksud hukuman, apa sih yang dimaksud konsekuensi? Pada dasarnya hukuman itu adalah secara sepihak. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi harus ada kesepakatan. Bahkan sekarang Bu, namanya bukan peraturan kelas, tetapi adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa hubungannya balik ke yang tadi Pak? Nah, ini alur berpikirnya kita Bapak Ibu mulai dari disiplin positif. Disiplin itu bukan berarti kepatuhan terhadap sesuatu yang dimaksud di sini ternyata. Disiplin itu adalah belajar. Belajar. Kemudian saya langsung masuk saja ke bagian saya seketika restitusi. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dan ini cocok sekali sebenarnya untuk kesiswaan ataupun BK, bimbingan konseling. Tapi kita sebagai Bapak Ibu guru bisa kok melakukan dulu di kelas, begitu ya. Baik, langsung saja Pak di sedikit
segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Tapi kita sepakat dulu tadi ya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar ya. Ya, kemudian yang kedua kita sepakat bahwa posisi terbaik seorang guru adalah manajer. Dengan catatan murid harus sadar mereka harus memperbaiki diri dan menemukan solusi. Kemudian segitiga restitusi ini apa sebenarnya? Bisa tidak sih diterapkan gitu? Kalau secara teori begini-begininya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita nanti akan buat ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri mana sih yang terbaik untuk saya sekarang ini. Next one. Nah, posisi guru sebagai manajer Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko Suranto itu adalah menimbulkan motivasi intrinsik. Artinya anak itu sadar secara mandiri, tumbuh kesadaran diri, sehingga dia apa? Melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Kalau kita sebagai penghukum, kamu salah, kamu begini, dia hanya ekstrinsik. Termasuk teman itu juga masuk ke dalam ekstrinsik. Jadi belum ada motivasi dalam diri. Kemudian dari kebiasaan yang positif, harapannya ada karakter murid yang terbentuk. Dan kita punya yang sudah disediakan pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila. Next Pak. Nah, tahapannya bagaimana? Gimana sih maksudnya segitiga restitusi? Begini. Secara awam restitusi adalah menanyakan kepada anak apa sih alasanmu melakukan itu, kemudian solusinya bagaimana. Itu yang disebut segitiga restitusi. Akan tetapi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah stabilize the identity, menstabilkan dulu identitasnya. Kalau ada anak yang salah, jangan langsung kita. Kalau saya Bapak Ibu kan Bapak Ibu juga tahu saya selama di Kaliwungu seperti apa. Ya, ketika ada anak yang salah, dar gitu ya. Oke, mulai sekarang Bapak Ibu setelah saya belajar restitusi, maka saya harus melakukan 3 tahapan. Apa sih stabilize the identity itu? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan ada contoh anak yang terlambat Bapak Ibu, itu jangan langsung terlambat lagi seperti tadi kasusnya. Ya, kita harus tanya, kenapa bisa terlambat? Sini duduk dulu sini misalnya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Terus kemudian kita yang kedua Bapak Ibu, validate the misbehavior. Apa sih yang salah dari dia? Apa sih yang salah dari anak ini? Gitu kan? Semua perilaku itu memiliki alasan. Bisa begini contohnya Bapak Ibu. Mas, Mbak, boleh kok. Setiap orang itu pasti bersalah, termasuk saya. Kira-kira kalau Mas dan Mbak ini salah, alasannya apa? Kenapa? Sudah tahu itu salah ya? Sudah. Alasannya apa? Gitu. Nah, kemudian anak bercerita di situ. Kita tidak perlu takut anak bohong dan lain sebagainya dulu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, seek the belief, atau kita semua memiliki motivasi internal. Ini menanyakan keyakinan maksudnya. Apa itu? Tadi sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Menurutmu apa yang dilakukan itu melanggar keyakinan yang mana? Keyakinan itu apa tuh Bapak Ibu? Satu, contoh tanggung jawab. Itu keyakinan Bapak Ibu ya. Kedua, kedisiplinan, kebersihan. Apalagi yang sering dilanggar anak Bapak Ibu? Kira-kira. Kekantil berarti apa yang bukan dilanggar? Keyakinan yang dilanggar apa? Nah, saling menghormati, saling menghargai itu termasuk dalam keyakinan. Baik, next dulu Pak. Nah,
sekarang saya akan contohkan praktik segitiga restitusi ada di video di video ini. Silakan, ada kasus begini Bapak Ibu, murid tidak mengerjakan tugas. Hari Jumat saya ngajar di kelas, kemudian ada kegiatan presentasi, tapi anak bernama Sadia ini belum mengumpulkan tugas Bapak Ibu, padahal dia jatahnya presentasi. Kemudian saya berinisiatif memanggil anak itu. Nah, kalau saya secara pribadi sebagai guru yang sebelum ikut guru penggerak, pasti saya marah Bapak Ibu ya. Tetapi setelah ini saya mencoba memperbaiki diri saya untuk tidak seperti itu lagi, perlahan, tidak perlu langsung bleng begitu Bapak Ibu, perlahan. Contoh Pak, bisa diputar. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, jadi disampaikan dulu identitasnya itu supaya tidak saling emosi. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Baik, menurut Bapak Ibu, ada kasus tadi, kasusnya ditampilkan dulu di slide yang ke-7. Nah, tadi ada 3 tahapan nih Bapak Ibu ya. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Kira-kira yang sudah dilihat tadi gimana cara menstabilkan identitas? Oke, maka Pak Didi, gimana Pak Didi tadi? Ya, kira-kira Pak Didi dari hasil kita diskusi tadi atau pemaparan saya, menstabilkan identitas menurut cara Pak Didi itu seperti apa? Kalau ada kasus anak belum mengumpulkan tugas, kira-kira? Oke ya, ditenangkan dulu kan? Ditenangkan itu dalam arti apa Ibu? Ada jawaban yang lain? Bu Vera mungkin menstabilkan identitas itu seperti apa? Baik,
tepat sekali. Jadi jangan langsung anak itu ketika ada anak bersalah, Bapak Ibu, guru pun juga emosi, anak juga emosi. Maka dua-duanya kalau emosi nggak ketemu kan? Nah, sama seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Dan jangan langsung kamu salah, tidak. Saya mendengar atau saya melihat kok belum ada tugas yang terkumpul ya. Apakah itu benar? Kita tanyakan dulu, konfirmasi dulu ke anaknya. Oh iya Pak, benar. Kalau anak nggak mau jawab, enggak Pak, saya sudah tunjukkan buktinya. Oh gitu. Kemudian yang kedua, tadi ada langkah apa Bapak Ibu yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Caranya gimana Bu? Apa Pak Arif misalnya? Validasi tindakan yang salah itu gimana sih Pak? Sesuai yang tadi dipaparkan atau yang lain? Menyadarkan kesalahan. Jadi kita pantik Bapak Ibu. Posisi manajer ini kan sebenarnya posisi yang menerapkan restitusi. Kita pantik jangan sampai itu salah. Ya memang salah, tapi kita putarkan dulu gitu. Sehingga anak menjawab bahwa itu salah. Menurutmu apakah itu tindakan yang benar? Kasih dia dalam lubuk hati paling dalam tuh tahu kalau itu salah kan begitu. Itu yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Yang ketiga apa tadi? Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang dilanggar dari sisa keyakinan itu? Keyakinan yang dilanggar tadi apa? Tidak mengerjakan itu apa keyakinan yang dilanggar? Tanggung jawab dan disiplinan. Jadi di kelas itu sudah ada kesepakatan bahwa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Sering saya sampaikan ke anak-anak, ibarat kita itu datang ke sekolah. Yang satu saya misalkan berangkat dari rumah jam 6. Kemudian Pak Fendi berangkat dari rumah 6.45. Pak Arif berangkat dari rumah 6.30. Tetapi tujuan kita sama. Ya kan? Di SMK Kaliwungu jam 7 kan gitu. Oke. Nah, jadi inilah yang dimaksud sebagai restitusi. Apapun tujuannya itu sama kok, mendisiplinkan anak kok. Kenapa kita tidak memilih cara yang seperti ini? Begitu maksud dari segitiga restitusi. Daripada munculkan dendam, sakit hati. Memang tadi yang disampaikan Pak Aziz benar. Ada kalanya hukuman itu perlu, gitu kan? Perlu untuk mendisiplinkan. Tetapi apakah tidak lebih baik dilakukan cara itu? Kemarin saya tanya dengan kepala sekolah SMA Susuan terkait dengan masalah kita. Ada kebijakan untuk mengeluarkan anak misalnya. Kepala sekolahnya saya tanya, berapa kali kita harus restitusi kepada satu orang anak dengan kasus yang sama? Relate nggak Bapak Ibu dengan yang kita alami? Relate ya? Berapa kali kira-kira? Tidak ada yang bisa jawab. Restitusi dilakukan sesuai kasus masing-masing. Ya, apalagi ini penting kenapa Bapak Ibu? Untuk menjembatani kita, untuk melindungi kita dari efek Permendikbud nomor berapa itu yang terbaru, yang baru saya sampaikan tentang anti kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi dilema kita bersama sebagai guru. Kita itu dituntut seperti apa? Nah, ini salah satu alternatif solusinya, yaitu segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu guru BK coba bisa menerapkan juga seperti ini ketika anak melakukan kesalahan. Nanti perlahan ini mulai dari Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi dengan kami. Bisa, intinya kami menjelaskan apa yang sudah kami pelajari. Mungkin tidak sesuai 100% dengan keadaan real
kecil di sini Bapak Ibu, tetapi kita mulai harus sadar, harus mau berubah bahwa inilah fenomena yang terjadi sekarang ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah banyak kasus ya, di penjara, kemudian dilaporkan ke ini, bahkan ketapel matanya, sampai operasi, sampai diambil dan lain sebagainya, dibacok, itu akan menjadi bahasa kita bersama di guru penggerak Pak ya, terkait dengan seperti itu. Baik, kemungkinan sudah next Pak. Oke, tanggapan murid next saja. Next Pak. Oke, dokumentasinya seperti ini Bapak Ibu dengan anak-anak. Next Pak. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Mungkin beberapa Bapak Ibu belum setuju banget begitu ya dengan konsep restitusi. Tidak apa-apa. Nanti perlahan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika datang ke anak, kemudian anak itu ditanya baik-baik, akan beda kok rasanya ternyata. Ternyata begitu. Kesimpulannya Bapak Ibu, restitusi atau segitiga restitusi tadi simbolnya ini Bapak Ibu ya, sebagai upaya dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, kemudian aspek penting restitusi itu adalah pengembangan pribadi siswa dan guru sebenarnya. Siswa diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri melalui tadi ya, validasi tindakan yang salah, kemudian pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi tindakan mereka. Apa sih konsekuensinya ketika Anda melanggar kesepakatan atau kita istilahnya melanggar peraturan gitu ya. Oke, peraturan itu kan cenderung apa Bapak Ibu? Sesuatu yang dipaksakan supaya anak patuh begitu ya. Tapi mungkin bisa kita ganti dengan istilah kesepakatan atau keyakinan. Dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Saya tanya begini Bapak Ibu kemarin ke anak, Mas, kamu kok ketika saya tanya kenapa enggak ini kok enggak jawab dengan baik? Karena kamu di rumah sering ditanyain orang tuamu ketika pulang sekolah, hari ini gimana perasaannya, apa yang kamu alami? Ternyata tidak. Nah, ini salah satu alasan kenapa anak itu tidak mau bercerita dengan kita, karena di rumah pun dia tidak diperhatikan. Kalau di rumah sudah tidak diperhatikan, di sekolah dimarahi, di masyarakat apalagi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ya mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan, silakan. Tetapi kita di sini sama-sama berdiskusi Bapak Ibu. Ya, baik. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu. Dan terakhir yang tadi disampaikan Pak Dodi, Pak Soko, dan saya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan ditutup oleh Pak Dodi. Terakhir, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. SMK di satu kali. Monggo Pak, kemudian. Hebat sekali ya tadi Pak Joko, Pak Stefanus sudah menjelaskan tentang 5 kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Saya ingin mengecek dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Masih ingat gak? Ayo. Kesenangan. Oke. 2. Kasih sayang. Terus kebebasan. Masih 2 lagi. Bertahan hidup, survival. Terus penguasaan. Ya. Oke. 5 ini harus Bapak Ibu kuasai jika melihat sebuah tindakan dari siswa Bapak Ibu. Kira-kira dia butuhnya apa? Setelah itu posisikan Bapak Ibu sebagai manajer, ya kan? Lalu gunakan treatment segitiga restitusi. Apa? Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu, oke, monggo Pak. Mungkin nanti teman-teman yang jawab ya. Begini Pak, jadi terkait dengan peraturan khususnya di sekolah. Iya. Kalau tadi di
contohkan terlambat datang itu kan kasus yang umum. Saya mau menyoroti kasus-kasus yang lebih kecil, tapi ini membingungkan. Contoh ini, siswa berambut agak panjang, Kemudian yang kedua memakai aksesoris selain yang bergenjal laki-laki pakai gelang. Nah, kalau aturan dibuat itu kan katanya untuk ditepati itu aja. Kemudian saya berpikiran seperti ini. Tujuannya apa? Siswa yang notabene belajar di sekolah tidak boleh berambut gondrong karena kan tidak mengganggu pembelajarannya. Kemudian kok tidak boleh pakai aksesoris kan juga tidak mengganggu pembelajarannya. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan kepada Bapak, sebenarnya aturan-aturan yang seperti itu relevan tidak diterapkan di sekolah seperti itu, Bapak? Kami sudah ada aksesoris itu, Pak. Oke, mungkin nanti ditambahin teman-teman ya. Terima kasih Pak Didi, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Didi terkait dengan hal kecil ya yang ada di sekolah kita. Baik, esensi daripada peraturan menurut saya Pak itu adalah bagaimana supaya anak ini ketika lulus dari sini hidup di masyarakat. Begitu Bapak ya, begitu. Ketika hidup di masyarakat tentu ada banyak peraturan-peraturan. Nah, mungkin ketika dia masih sebagai statusnya anak, dia masih terlindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Tetapi ketika dia sudah lulus dari tempat ini, dia terbelenggu dan terpaksa mengikuti aturan masyarakat. Jadi dari sisi yang satu bahwa aturan itu diterapkan untuk melatih anak menaati peraturan. Esensinya itu. Kemudian yang kedua, kenapa sih peraturan rambut gondrong kemudian aksesoris perlu diatur? Nah, ini tugas kita bersama untuk melakukan evaluasi. Masih relevankah dengan kondisi merdeka belajar saat ini? Nah, kalau rambut gondrong bisa kita jawab karena kita di kejuruan, maka harus dipangkas karena berbahaya. Aksesoris juga begitu, karena aksesoris kadang kan terbuat dari logam. Maka itu bisa dijelaskan ke anak. Ini loh contoh-contoh kecelakaan. Apalagi misalnya kita kan kalau anak-anak TB itu boleh atau tidak? Dan itu ternyata ada yang membolehkan loh, ada yang tidak juga. Nah, inilah kesepakatan bersama. Siapa yang membentuk peraturan Bapak Ibu? Sering kita melakukan atau membentuk peraturan itu berdasarkan kita sendiri, dewan guru gitu, tanpa melibatkan siapa? Siswa dan juga orang tua. Jadi ke depan yang disampaikan oleh teman-teman di program guru penggerak itu memang kita mulai dari kelas ini. Keyakinannya seperti apa? Kita jelaskan bahwa kenapa sih kamu tidak boleh gondrong? Ada loh Bapak, Ibu yang sekolah SMK boleh gondrong. Itu untuk privilege dia anak yang berkebutuhan khusus. Apa berkebutuhan khusus itu? Bukan berarti mohon maaf disabilitas loh ya. Kebutuhan khusus itu ternyata apa Bapak Ibu? Orang yang cerdas istimewa. Itu juga kebutuhan khusus kita itu. Pernah berpikir di suling jari itu kan juga ada kan berkebutuhan khusus, ternyata bukan disabel loh Ibu. Ternyata dia itu yang pintar sekali itu juga masuk dalam kategori kebutuhan khusus. Itu dibolehkan Pak Didi. Kalau tidak salah di SMA Debito itu di Jogja itu boleh gondrong. Tetapi karena kita di SMK jurusan teknik, apalagi yang tata busana itu juga ada kemungkinan tergulung oleh mesin kan ya, rambut dan lain sebagainya, maka nanti memang kita harus breakdown. Tadi benar yang disampaikan Pak Dodi, kalimatnya harus
positif keyakinan itu. Kalau negatif misalkan jangan terlambat, kenapa tidak diganti datang tepat waktu? Merokok, jangan merokok, jadi merokok berbahaya bagi kesehatanmu misalnya. Boleh kok diganti seperti itu, tapi memang harus ada apa lagi? Kesepakatan. Untuk caranya nanti bisa kami share Bapak Ibu ya, share Pak ya, untuk share cara membuat keyakinan kelas dan bersumber dari siswa, orang tua, dan juga dari sekolah. Mungkin itu Pak saya sebenarnya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Pak Aziz di Pak Pemilih. Kita lebih ke saya lebih ke curhat nih Pak. Sebenarnya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Budi, Pak Joko dan Pak Stefanus yang sudah memberikan kita wawasan di pada siang hari ini, dan di endingnya diikuti dengan Pak Stefanus dengan bagaimana kok cara kita untuk menangani siswa ketika melakukan kesalahan gitu. Nah, dengan cara apa tadi, dengan seketika restitusi tadi ya Pak. Cuman yang mau saya curhatkan begini Pak. Jadi mungkin karena satu alasan adalah saya produk kolonial mungkin Pak. Saya bisa seperti ini karena saya produk kolonial. Dulu guru saya, ya pengajar saya itu ya kolonial. Ketika saya tidak bisa sesuatu ya plak ataupun penggaris, entah itu penghapus, entah itu apapun ke diri saya. Cuman setelah saya dewasa, kemudian setelah kuliah, kadang saya berpikir bahwa yang negatif itu belum tentu negatif. Jadi yang mau dilakukan guru saya itu bukan yang kita dendam. Saya dendam itu enggak. Cuman malah sekarang saya merasakan bisa seperti ini, saya malah berterima kasih pada guru saya. Dengan beliau seperti itu pada saya bisa apa itu istilahnya bisa mengembangkan saya, karena ada motivasi bagi saya. Oh, walaupun dengan jalan mungkin ya tidak istilahnya ya tidak sesuai dengan saya, harus ada pemicu lah gitu, seperti itu. Nah, kemudian saya dengar lagi bahwa beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu kita mengamati Pak, bahwa anak yang sering kita lakukan, misalkan kalau kesalahan dulu memang jujur Pak, saya sering menghukum siswa itu, saya suruh push up dan sebagainya. Kemudian ketika terlambat pun saya juga sering push up dan sebagainya fisik. Cuman beberapa tahun setelah 2021-2022 ada anak yang di PAMA itu malah berterima kasih. Dalam artian berterima kasih apa? Karena di situ di PAMA itu kan terkenal keras dan sebagainya, dengan didikan yang mungkin diberikan dari guru teknik. Nah, mungkin bukan cuma saya ya, guru teknik itu dari anak tersebut memiliki istilahnya mental baja. Ketika ada sesuatu itu dia langsung bisa beradaptasi dan sebagainya. Nah, itu yang dari saya Pak. Mungkin semua ada positif dan negatifnya. Kadang ada juga pepatah seperti ini, tempat paku aja yang bengkok itu bisa digunakan harus dipukul terlebih dahulu. Nah, jadi ibaratnya kalau menurut saya itu tadi meskipun lebih ke sesuatu yang negatif itu belum tentu negatif. Jadi kalau saya seperti itu Pak. Tapi saya tetap menghargai semuanya, karena apalagi sudah muncul Permendikbud peraturan tentang dari Permendikbud tentang apa itu tidak boleh melakukan kekerasan sama kekerasan berbentuk verbal pun ya. Saya terima kasih sudah dikasih untuk segitiga restitusi. Cuman yang saya ingin tadi seperti itu, kita di SMK terus bagaimana cara kita untuk melatih mental anak-anak kita, jadi biar bisa survive. Nah, karena rata-rata anak yang pintar dan tanpa adanya kendala masalah itu tidak bisa bertahan lama di perusahaan. Tetapi anak-anak yang memang ya sering kita bukan saya pembenaran, saya menghukum benar itu enggak
kita kasih hukuman dan sebagainya, mereka itu malah lama dan banyak sekali yang sudah tetap di perusahaan. Karena apa? Mereka selalu bisa beradaptasi, yaitu mempunyai mental yang kuat dan mungkin berkarakter juga seperti itu. Oke, ini cuma sedikit saja. Terima kasih. Mungkin ini saya sini jawab, nanti yang banyak teman-teman yang expert ini ya bisa. Cuma kita mengingatkan lagi bahwa kita itu sedang mengalami generasi apa? Z ya, generasi strawberry. Baik, terima kasih Pak Aziz. Bagus sekali. Memang kalau diajar kolonial, saya juga produk kolonial. Termasuk apalagi saya kan SMK Katolik yang dimana di situ memang tertekan oleh aturan yang sudah disepakati bersama. Dan pasti begini, saya tanya dulu Pak Aziz ya. Kira-kira sebagai guru, kan sudah melakukan versi kolonial tadi ya. Kemudian sudah tahu versi yang sekarang menangani anak. Enak yang mana sih sebagai kita seorang guru dalam penerapan? Ya kalau untuk menangani emang lebih ke cara penanganannya lebih ke situ Pak. Cuman ini yang nanti yang kemarin efeknya itu Pak. Baik, efek ini terjadi cepat atau lambat Pak? Lambat. Nah, saya ini juga punya pemikiran kapan anak ini mulai berpikir akan hidupnya. Gitu ya. Nah, kita harus garisi dulu Bapak Ibu. Kita ini lingkup pendidikan. Ya, lingkup pendidikan. Adanya restitusi ini membantu Bapak Ibu untuk menangani masalah anak supaya tidak ada luka. Itu di garis bawah dulu. Tidak ada luka batin. Anak yang sadar seperti Pak Aziz dulu misalkan dimarahi, kemudian sampai sekarang ingat, wah untung saya. Ini untuk anak yang sadar bahwa dirinya itu melakukan seperti itu salah, kemudian digitukan sebenarnya salah juga. Kira-kira Pak Aziz dulu dimarahi, perasaannya seperti apa? Dulu sebelum sekarang menjadi guru. Dulu. Jadi intinya ya tetap apa? Kalau nek dimarahin itu ya takut ya, oke. Cuman kembali lagi kalau dulu ketika saya misalnya dimarahin dan sebagainya, kalau masih tolong tua tambah disengeni. Justru tambah lagi ya. Nah, dengan cara bagaimana saya biar tidak seperti itu lagi, saya mengikuti prosedur yang ada. Nah, baik, ternyata sudah itu muncul dari ketakutan sehingga dia melakukan hal tersebut supaya tidak melanggar begitu maksudnya. Walaupun karena mungkin agak semi terpaksa. Oke, semi terpaksa. Memang Bapak itu sesuatu yang dipaksa dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan atau kenyamanan. Segitiga restitusi ini kan ditentang banyak pihak Bapak itu. Tapi kalau nanti kita terapkan, memang nggak kita perlahan. Kalau dulu anak merasa sakit hati sampai sekarang sukses, mentalnya gimana ini ke depannya? Ya, urusan kita Bapak Ibu adalah sekarang ini. Kita siapkan anak yang memang punya mental dengan cara restitusi. Boleh nggak Bapak Ibu marah-marah? Kita tegaskan tidak harus marah. Ternyata bisa jadi loh Bapak Ibu, kita di kelas begitu atau di bengkel kan memang harus keras nih ya. Supaya kemarin kan ada teguran dari industri, anaknya kok lembek begitu ya. Nah itu bisa kita terapkan ketika di bengkel, tetapi tidak dengan marah-marah begitu. Kita panggil saja, karena marah-marah di depan umum juga bagian dari mempermalukan. Itu juga kita juga kena dari sana itu. Jadi kita panggil dulu, boleh. Nanti kita kasih tahu itu. Kalau diulang kembali gimana? Kita minta bantuan guru BK, kita minta bantuan wali kelas, sampai kepala sekolah itu bagaimana ini solusinya. Jadi memang ini adalah dua pilihan Bapak Ibu, mau memilih kolonial atau sekarang. Padahal generasinya sudah berbeda. Itu. Jadi kita kembalikan ke Bapak Ibu,
memang saya sebagai CGP pribadi setuju dengan teori restitusi, tetapi perlu penyesuaian ketika bicara budaya industri. Caranya seperti apa? Bisa menerapkan seperti ini dengan kita sampaikan ini loh, di industri ada nanti begini. Bisa kok nanti perlahan kita cari solusinya masing-masing. Ini memang harus kesepakatan banyak pihak, Pak, Bu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu juga nanti akan terimbas kasus yang mungkin tidak perlu sebenarnya. Saya kira itu Pak Aziz. Tidak apa-apa Pak Aziz, nanti perlahan diterapkan dulu restitusinya ya. Oke, nanti gimana rasanya akan kita pada nanti, gitu ya. Kita sudah melewati beberapa kali pertanyaan, dan mohon Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi-materi tersebut, mungkin bisa kita bikin diskusi kecil. Rencananya kita akan mengadakan semacam diskusi Pak? Oh ya, komunitas praktisi namanya. Komunitas praktisi itu nanti kita akan mencoba untuk ngobrolin hal-hal ter-up to date terkait dengan teknologi pendidikan. Di samping itu juga tadi perubahan mindset dari kurikulum merdeka dan banyak lainnya ya. Nanti akan dibimbing oleh teman-teman, dan juga nanti bisa juga Bapak Ibu sebagai pemateri juga kita undang dalam forum itu, dan kami berharap dari hal-hal kecil seperti inilah nanti kita akan bisa bergerak dan menggerakkan, kan itu. Oke, itu saja dari kami. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Kami minta maaf apabila ada salah kata, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak sehat? Ya. Kita presensi dulu. Ada yang tidak hadir? Berapa satu kelas? 10? Hadir semua berarti ya? Ya, sampai dengan Sardian Novia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Ya, kita nanti belajar bersama bagaimana seorang siswa dan guru bersama-sama belajar menjadi lebih baik. Nanti saya minta Mas dan Mbak sekalian untuk menilai saya itu guru yang seperti apa, dan juga harapannya saya menjadi guru yang bagaimana. Sebaliknya, saya juga berharap Mas dan Mbak sekalian menjadi siswa impian saya ke depan. Ya. Baik, yang pertama kita belajar budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita pelajari mulai dari disiplin positif, kemudian teori hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol sebagai guru, dan juga segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses mencari solusi dari berbagai permasalahan siswa ataupun guru. Ya, jadi kita mulai dari sini saja. Nah, sebelum ke sini saya punya semacam pendahuluan dulu. Silahkan berpasangan dengan sampingnya, berpasangan dengan sampingnya. Kemudian yang sebelah kiri, duduk sebelah kiri, silahkan ngepalkan
tanganmu satu di kepala. Di kepala nih. Yang duduk sebelah kiri di kepala. Yang duduk di sebelah kanan, bagaimana caranya kepala itu intinya begini, kepala tanganmu itu menandakan atau mengibaratkan Anda itu pegang satu hal yang berharga dalam hidupmu, kemudian akan direbut oleh orang lain. Yang merebut adalah temanmu yang di sampingmu. Ya, dong ya. Nah, teman di sampingnya silakan nanti berusaha bagaimana caranya untuk mengambil atau melepas genggaman tangan yang sebelah kiri. Baik, yang duduk di sebelah kiri silakan kepalkan tanganmu. Yang kanan siap-siap dengan berbagai cara supaya kamu bisa ngambil apa yang ada di genggaman tangan temanmu. Silakan dilakukan 30 detik. Artinya apa? Apa yang bisa kita pelajari dari hal itu? Kenapa bisa berhasil? Oke, apa lagi? Tidak apa-apa dengan berbagai cara kok. Yang tidak berhasil kenapa? Kira-kira izin. Nah, dari yang Anda lakukan tadi, kita belajar bahwa setiap orang itu punya posisi kontrol akan dirinya. Ya. Dia itu mau membuka ataupun tidak, yang kontrol siapa? Diri dia sendiri. Dan temanmu yang di sampingmu itu adalah lingkungan sekitarmu. Kalau lingkungan sekitarmu itu ternyata buruk, kemudian Anda lepas genggamanmu, maka Anda ikut mereka. Ya, ketika lingkunganmu itu dengan susah payah supaya melepas genggaman tanganmu, tapi Anda tidak melepas, maka itulah yang dimaksud posisi kontrol sebagai diri sendiri. Gitu ya. Nah, kita belajar bahwa jangan kita menyalahkan orang lain, tetapi justru kita perbaiki diri supaya pendirian kita tidak goyah oleh apapun. Gitu ya. Baik, kita sudah belajar itu, mudah-mudahan paham. Sudah kan? Sekarang kita akan belajar apa itu hukuman atau konsekuensi. Tentu Anda sebagai murid sering sekali dihukum mungkin. Ya, Mas Rifan itu sering sekali dihukum. Siapa lagi? Alfi juga sering dihukum. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi dan juga restitusi? Ya, boleh tidak sih sebenarnya guru itu menghukum siswa? Boleh tidak? Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Agar jerah, kemudian tidak mengulangi kesalahan. Ada lagi supaya menjadi lebih baik. Nah, konsep ini ternyata konsep yang lama, akan dirubah dari hukuman menjadi sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan restitusi. Ya, nanti kita jelaskan. Sekarang Anda pilih
Ya, ini termasuk hukuman ataupun konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira masuk di konsekuensi atau hukuman? Kita pilih ya. Ada yang hukuman tadi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, saya tidak akan terlambat. Saya menulis tidak akan begini itu termasuk sanksi atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Baik. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita cek dulu konsekuensi. Kemudian murid diminta push up. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baik. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sanksi atau konsekuensi. Baik. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kita lihat. Duduk di bangku di pinggir lapangan, tidak diizinkan bermain karena mencederai teman. Apa? Konsekuensi coba ya. Terus terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Konsekuensi kita lihat. Masih ada lagi lari mengelilingi lapangan basket. Kita lihat ya, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, membersihkan WC sekolah. Oke, kita sudah jawab benar 11 daripada 14. Nah, dari yang sudah Anda jawab tadi, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman berat sebelah. Kalau konsekuensi? Bertanggung jawab. Ada nggak kata-kata atau kalimat yang menandakan bahwa itu hukuman ataupun konsekuensi? Apa kira-kira? Kenapa Anda tadi bisa menentukan bahwa ini hukuman, bahwa ini konsekuensi? Hukuman ditentukan. Siapa yang menentukan? Yang membuat peraturan. Sering selama ini siapa yang membuat peraturan? Yang membuat hukuman siapa selama ini? Guru ya. Murid dilibatkan enggak? Kalau konsekuensi murid dilibatkan atau tidak? Nah, nanti kita akan belajar satu lagi yang namanya restitusi. Ya, apa sih restitusi? Nanti kita bahas di akhir. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Dari peraturan hukuman konsekuensi tadi, supaya tidak terjadi pelanggaran, maka kita harus punya suatu keyakinan kelas. Keyakinan itu apa?
sesuatu hal yang positif yang harus dimiliki anak-anak supaya dia tidak melanggar. Contohnya ini, kita ambil keyakinan selalu bersikap positif, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi setiap ada tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan sesuai dengan waktunya, dengan penuh tanggung jawab misalnya. Ya, kira-kira bisa nggak kita buat keyakinan semacam itu? Yuk kita sepakati saja keyakinan yang kita harus miliki itu apa sih sebagai seorang murid? Menurutmu Anda sebagai seorang murid itu harus bagaimana? Apa yang harus dibenahi dari diri kita ketika menjadi seorang murid? Disiplin. Apa? Disiplin, oke. Saling menghargai, oke. Tanggung jawab. Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Yang pasti Anda itu paham, kemudian Anda terapkan. Kita sudah punya 3 tadi. Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti apa? Hubungannya dengan apa? Tanggung jawab sebagai seorang murid. Mengerjakan tugas. Tanggung jawab tidak hanya mengerjakan tugas sebenarnya. Setiap hal apapun yang Anda lakukan memang harus bertanggung jawab. Yang kedua tadi disiplin. Disiplin terkait dengan waktu. Jadi ada batasan-batasan waktu yang harus Anda perhatikan untuk mengerjakan sesuatu. Yang ketiga tadi apa? Menghargai. Termasuk menghargai yang paling kecil yang bisa Anda lakukan adalah mendengarkan orang lain, ya, sebagai pendengar yang baik, ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan keyakinan kelas tersebut, gitu ya. Sebelum masuk lebih jauh, Mas, Mbak, jadi ada 5 kebutuhan dasar, nanti silakan dilihat. Kenapa sih setiap kita itu selalu melakukan kesalahan? Misalkan, apa masalahnya? Kemudian bagaimana solusinya? Setiap orang itu ketika melakukan segala sesuatu pasti punya alasan. Iya atau tidak? Pasti punya alasan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan pasti ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, sebagai seorang murid atau manusia, kita itu harus tahu apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia supaya kita tidak melakukan kesalahan. Silakan diperhatikan video ini baik-baik. Langsung kita masuk ke kebutuhan dasar. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Baik, salah satu saja kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka Anda, mungkin beberapa dari Anda sering mengalami kebosanan di kelas, sedih, ngantuk, kecewa, marah. Artinya ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, ada emosi-emosi negatif dalam dirimu. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Ya, kenapa melanggar peraturan tadi? Karena itu Seorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Kelima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James, yaitu ada 5 kebutuhan
kebutuhan dasar Mas dan Mbak. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ya. Kemudian kedua merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah penguasaan atau apa sih maksudnya ini? Ya. Setiap orang itu pasti tidak mau diatur, dia atau tidak? Anda nih di kelas sedang pelajaran seperti ini, kemudian ngantuk. Dari 5 kebutuhan dasar itu, mana yang tidak terpenuhi? Kenapa bisa ngantuk? Apa kira-kira yang tidak terpenuhi? Fun. Oke. Kenapa? Karena Anda tidak senang, maka Anda ngantuk. Anda tidak bebas, maka Anda ngantuk juga. Ya, jadi perlu apa ya namanya, perasaan yang bahagia gitu supaya Anda tidak merasakan ngantuk. Waktu juga akan berjalan begitu cepat, Mas, Mbak, kalau Anda memang mengalami waktu itu. Artinya hal-hal itu bermanfaat untuk Anda, maka akan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Termasuk pelajaran saya ini misalnya. Wah, kok pelajarannya Pak ST ini kok cepet banget ya, krasa ngerti-ngerti wis arep rampung gitu. Sudah mau selesai gitu. Berarti Anda itu apa ya? Mengikuti pelajaran dengan fun, dengan senang, dengan bebas dalam artian sesuai dengan sasaran yang ada. Jangan bebas seenaknya. Ya. Kalau sudah selesai boleh pulang Pak. Tidak boleh, itu bukan bebas namanya. Kebablasan kalau itu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada posisi kontrol. Saya sebagai guru. Ya, nanti coba saya itu masuk di posisi yang mana? Ya, saya masuk di posisi yang mana? Posisi kontrol. Lihat dosen dan contoh penerapannya. Perhatikan baik-baik. Nanti akan saya stop di beberapa scene. Saya tanya Mas. 1. Posisi pemukul. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Nah, silakan dilihat. Kira-kira saya begitu atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Ada yang pernah saya marahi? Kalau saya marah, berarti saya adalah sebagai
Penghukum. Kamu tahu tadi itu masuk hukuman atau konsekuensi? Apa bentuknya tadi? Dari lapangan 5 kali sekalian. Muridnya mau jawab, langsung juga. Masih aja alasan kamu dan lain-lain. Masih mau jawab dan lain-lain. Ya, baik kita lanjutkan. Apa sih dampaknya ketika guru seperti itu? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Perhatikan dampaknya. pada posisi tubuh adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyebabkan dendam. Oke, mungkin saya sering bahkan berulang kali kadang sambil melotot-melotot, tunjuk-tunjuk, marah kepada murid yang mungkin melakukan kesalahan, ternyata ada dampak negatifnya. Apa itu? Anda sebagai murid pasti ada rasa dendam dengan saya sebagai guru. Tidak suka dengan pelajaran saya. Ngantuk contohnya. Ngantuk itu kan bagian dari tidak suka pelajaran. Bisa jadi materinya, bisa jadi gurunya. Ya, itu posisi yang pertama. Kita lihat posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ada yang biasa begini dipanggil gurunya Naren. cekal menang. Kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Gimana menurutmu dengan posisi membuat rasa salah? Saya termasuk itu enggak? Iya ya. Ya. Kadang memang membuat rasa salah ini tidak disadari. Bahasanya lebih halus daripada yang penghukum. Ya tak? Tapi ternyata di balik itu ada kata-kata yang sering menyalahkan anak. Ya kan? Nah, ketika guru sebagai pembuat rasa salah, maka Anda cenderung menghakimi dirimu sendiri. Ya, menghakimi dirimu sendiri. Wah, saya itu jadi orang kok gagal ya. Ternyata saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, kita lihat posisi yang ketiga. Kenapa yuk? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya
Iya Bu, habis guru saya belum membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saya termasuk ini atau tidak? Ada yang bilang masuk, ada yang bilang tidak. Oke ya, kenapa ini? Posisi teman dibutuhkan, kenapa? Ada alasannya. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tahu maksudnya? Ketika guru sebagai teman, maka siswa seolah-olah menganggap ada yang melindungi dia. Dan ketika nanti gurunya itu sudah tidak ada atau dengan guru yang lain, maka belum tentu responnya sama seperti guru tersebut. Gitu ya. Oke, kita masuk saja langsung ke posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saya termasuk ini enggak? Termasuk. Gimana kalau bisa termasuk? Hah? Kalau bisa termasuk? Apa artinya pemantau atau monitor sebagai seorang guru? Menerapkan aturan. Nah, aturan itu sekarang menjadi apa ya, cenderung bermakna negatif. Kenapa? Aturan itu dibuatkan untuk memaksa orang supaya patuh, begitu kan? Maka kita boleh menggunakan istilah yang lain menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas, seolah-olah atau harusnya itu sebagai nilai positif dalam diri kita, sehingga kita melakukan itu tidak merasa terpaksa. Guru sebagai pemantau atau monitor itu sebelumnya kira-kira sudah ada kesepakatan atau belum? Sudah, tinggal melaksanakan saja apa yang sudah disepakati. Gitu ya. Baik, kita lihat ke posisi guru yang kelima.
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kira-kira saya sudah begitu atau sudah pernah begitu atau belum? Sudah. Sudah ya? Oke, mungkin memang belum sering dilakukan. Nah, dari kelima posisi tadi kira-kira saya mau tanya ini, Anda sebagai murid pengennya sih guru yang seperti apa sih dari kelima posisi tadi? Kenapa pengen guru sebagai manajer, Mas? Kenapa? Kenapa pengen guru sebagai manajer? Membuat keputusan? Siapa yang membuat keputusan sendiri? Muridnya membuat keputusan sendiri. Terus? Lebih mandiri. Kira-kira ketika Anda itu dimanusiakan atau ditanya Bapak Ibu guru, Mas kenapa seperti ini? Berarti kan kalau kamu memilih guru sebagai manajer, berarti kamu harus siap menjawab dengan jujur kan ya? Nah, supaya apa? Guru tahu alasan kamu, guru tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya, sehingga kita punya solusi-solusi yang terbaik. Muncul kesadaran diri, keyakinan diri, Anda harus berubah. Gitu ya. Oke. Sekarang saya berikan contoh restitusi antara guru dan siswa. Nanti perlahan akan kita terapkan contoh daripada restitusi. Ada seorang siswa yang ada masalah di kelas. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Ada yang sering begitu? Dikatain di kelas. Ada? Lagi. Kira-kira kalau kamu dikata-katain temenmu, apa yang kamu lakukan masalah? Ngatain balik. Baik. Oke. Sama seperti yang dilakukan Eka ini. Ya, dia balik dilakukan anak murid ini. Dia balik ngatain temennya di depan kelas karena dia merasa kesal. Oh itu, ya pasti memang ada kesal. Dan juga karena bila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. oh begitu, pasti kamu melakukan itu karena sebuah
Nah, dari video itu tadi kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Nah, kan ini ada masalah nih, ya toh? Si siapa tadi namanya? Ada anak murid bermasalah, mungkin Anda sendiri juga seperti itu, kelas. Ada masalah, kemudian marah, begitu. Wajar atau tidak? Wajar. Tetapi tadi ditanya, apakah itu sesuai dengan prinsipmu? Contoh kasus lain misalkan tidak mengerjakan tugas, saya yakin pasti Anda itu juga ada sih walaupun kecil keinginan untuk mengerjakan tugas. Kalau dalam konteks kasus ini keinginan untuk tidak marah itu ada pasti, ya? Pasti itu. Tapi kamu lihat apa yang dilakukan anak itu tadi. Dia kan meluapkan emosinya. Kemudian di awal-awal juga ditanyakan masih emosi. Kemudian ditanya lagi, nadanya agak turun. Gurunya apa perannya tadi? Dia cuma bertanya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pemantik supaya Anda itu bisa bercerita. Itulah tugas saya. Ya, tugas saya harusnya seperti itu. Tapi kalau ditanya, Mas, kenapa begini Anda diam saja, ya tidak ada solusinya. Ya, solusi itu muncul dari mana tadi saya bilang di awal pas kita bermain, cobalah buka genggaman tangan. Ya, nah, keyakinan diri sendiri. Ya, jadi semua hal itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu mau berubah atau tidak berawal dari diri sendiri. Ya, baik, kita sudah belajar banyak hari ini terkait dengan apa tadi? Hukuman dengan konsekuensi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia. Ya, yang keempat itu restitusi, dan bagaimana sih seorang guru yang baik. Kira-kira kamu pengen jadi murid yang seperti apa sih ke depan? Setelah lulus dari sini, kamu pengen menjadi apa sih? Kamu pengen jadi orang yang bagaimana? Sukses, apalagi mandiri, apalagi apa? Apa, Mas? Mapan, bermanfaat, ada lagi? Bertanggung jawab. Nah, sebenarnya Anda itu sudah tahu besok saya pengen jadi orang yang begini. Ya? Terus kenapa sekarang melakukan kesalahan? Salah satu penyebabnya adalah ada satu kebutuhan dasar yang belum atau tidak terpenuhi. Maka dari itu kita hari ini belajar banyak terkait dengan itu. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah sedikit demi sedikit, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita besarkan atau perluas lingkaran pengaruh untuk mempengaruhi yang baik. Baik, terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan besok kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelumnya tutup? Tidak ada? Baik, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang.